Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat HMPK yang ada di rumah. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk berbincang-bincang kesehatan bersama dengan HMPK. Untuk yang kemarin sudah dilakukan bincang-bincang kesehatan, namun dengan tema keperawatan, medikal bedah dan juga keperawatan maternitas. Namun pada kesempatan sekarang kita akan membahas terkait dengan keperawatan kegawat daruratan. Dan saya di sini tidak sendiri teman-teman. Di sini saya ada temannya, yaitu narasumber kita yang tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah luar biasanya dari narasumber yang sebelumnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Mbak Desi Listianingrum. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuma agak deg-degan ya. Oke, tapi kelihatannya sumringah sekali teman-teman. Mbak Desi sudah siap menyampaikan informasi kepada kita semua. Jadi untuk awalannya ya Mbak Desi ya, sekedar informasi untuk teman-teman yang lain juga, bahwasanya di sini adalah program bincang-bincang kesehatan. Jadi bincang-bincang kesehatan ini adalah salah satu program yang diusung oleh HMPK. Jadi program ini tujuannya adalah untuk promosi kesehatan. Tentu tujuan akhirnya ingin meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat. Tentunya warga masyarakat Indonesia sendiri, supaya nanti dari warga masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Indonesia bisa mengakses channel YouTube kami, dan di sini nanti akan disuguhkan beberapa materi terkait dengan kesehatan. Mungkin dari masyarakat awam belum mengetahui kisarannya terkait dengan maternitas itu bagaimana, terkait dengan medikal bedah itu bagaimana, dan hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan keperawatan gawat darurat. Temanya sungguh menarik sekali dan disampaikan oleh Masya Allah cantiknya dari narasumber kita hari ini. Oke Mbak Desi, langsung saja kita pemanasan dulu ya. Oke, dari Mbak Desi sendiri tadi kan sudah saya culik sedikit terkait dengan materi kita hari ini, yaitu kegawat daruratan. Di sini kan konteks kegawat daruratan temanya adalah kegawat daruratan jantung dan jalan nafas. Mungkin dari Mbak Desi sendiri, teman-teman yang ada di rumah kan belum paham nih, kegawat daruratan jantung, kegawat daruratan itu sendiri seperti apa? Jadi kegawat daruratan itu merupakan kondisi klinis seseorang yang memerlukan tindakan segera oleh tenaga kesehatan untuk penyelamatan nyawa ataupun untuk pencegahan kecacatan. Jadi ketika seseorang mengalami kegawat daruratan, maka dia harus segera dilakukan pertolongan. Apabila tidak, maka itu bisa menimbulkan hal yang fatal, yaitu bisa menyebabkan kematian atau kecacatan gitu pada orang tersebut. Jadi di sini memang konteksnya adalah kegawat daruratan dalam bidang kesehatan ya. Iya, betul. Di mana kondisi tersebut yang sudah mengancam nyawa begitu ya. Betul, mengancam. Kemudian masyarakat kan mungkin nggak tahu ya Mbak. Contohnya itu yang ke kondisi kegawat daruratan itu seperti apa sih, contoh secara nyatanya yang ada di sekitar kita? Mungkin dari Mbak Desi bisa memberikan contoh untuk kondisi kegawat daruratan. Jadi beberapa contoh ya kegawat daruratan yang sering terjadi di masyarakat itu, kita mungkin membahas tentang kegawat daruratan airway atau jalan nafas dulu ya. Kalau kegawat daruratan jalan nafas itu ada karena choking atau tersedak, bahasanya tersedak atau choking. Kemudian ada juga karena trauma akibat kecelakaan yang menyebabkan kerusakan di jalan nafas itu sendiri, biasanya trauma di kepala ataupun tulang leher. Kemudian ada juga trauma jalan nafas akibat menghirup udara akibat kebakaran. Nah, itu bisa menyebabkan edema dan mengganggu saluran pernafasan. Itu kalau kegawat daruratan airway atau jalan nafas. Nah, kalau kegawat daruratan jantung yang paling umum sering sekali kita jumpai di masyarakat itu adalah henti jantung. Serangan jantung dan jadi serangan jantung yang biasa terjadi itu ya, yang para masyarakat sering sampaikan itu tadi karena serangan jantung. Iya, gitu. betul. Iya. Apa yang lain? Mungkin kalau kegawat daruratan jalan nafas dan jantung sih itu ya kebanyakan di masyarakat seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan terkait dengan kegawat daruratannya, macam-macamnya dan juga contohnya. Kemudian kita coba spesifikasi ya Mbak ya. Dari tadi contohnya yang disampaikan kan ada terkait dengan choking ya. Mungkin choking atau sering disebut dengan tersedak. Nah, itu yang biasanya ditemukan oleh seluruh masyarakat awam di luar sana. Jadi mereka sering bingung
mungkin masalah tersedak itu terlihat awam, terlihat Sepele. biasa, terlihat simpel. Namun kita tuh nggak tahu kalau sebenarnya tersedak itu bisa menimbulkan efek yang bahaya juga. Itu bisa Iya, menimbulkan bisa kematian yang menimbulkan cepat kematian gitu ya. yang cepat. Iya. Oke. Kemudian kita coba membahas sedikit terkait dengan choking atau tersedak itu. Kira-kira penyebabnya dulu deh. Kira-kira biasanya kenapa tuh Kalau tersedak? penyebab tersedak itu biasanya karena seseorang itu mencoba untuk makan makanan yang ukurannya besar. Oke, Iya. jadi Eh, ukurannya jadi- gede. ukurannya gede, kemudian kebiasaan ketika makan sambil ngobrol, sambil tertawa atau bahkan sambil lari-lari Iya, jalan iya, gitu, betul. itu bisa juga menimbulkan tersedak kayak gitu. Nah, kenapa tersedak itu bisa terjadi? Karena jalan nafas dan saluran pencernaan itu kan deket ya. Iya. Jadi ketika kita makan sambil ngobrol itu yang harusnya kalau makan kita tutup mulut gitu ya, tutup mulut, jadi jalan nafasnya kan tertutup Iya, betul. karena akan masuk ke saluran pencernaan. Tapi karena kita sambil ngomong dan ngomong itu membutuhkan aliran udara tuh, Iya. nah itu bisa salah jalur ibaratnya Oh, gitu. salah, Ya, jadi oke. memblokir saluran pernapasan. Nah, ini bisa terjadi chokingnya itu parsial atau sebagian, bisa juga total atau komplit gitu ya. Oke. Kemudian tadi kan disampaikan terkait dengan choking parsial dan juga choking komplit ya. Ya, komplit. Mungkin dari teman-teman yang ada di rumah itu belum paham terkait dengan dua perbedaan itu. Dan mungkin dari dua itu ada tanda-tandanya sendiri ya. Kira-kira dari Mbak Desi silahkan bisa menjelaskan terkait dari dua perbedaan tersebut. Kalau yang choking parsial atau sebagian itu kan jalan nafasnya tertutupnya sebagian. Oke. Jadi masih bisa ada aliran udara yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, itu biasanya masih ada refleks batuk, mencoba membatukkan, masih bisa ada suaranya gitu. Tapi biasanya grok-grok karena kan sudah sebagiannya tertutup Iya, tuh, betul, kayak betul. gitu. Nah, tandanya juga orang itu biasanya kebingungan mencari pertolongan, makanya melotot sambil megangin area leher atau dada ya. Sedangkan yang total itu biasanya sudah tidak ada suara sama sekali, dia udah nggak bisa batuk karena nggak bisa ada aliran udara gitu. Nah, karena total, jadi kan tidak ada aliran udara sama sekali. Nah, itu bisa menyebabkan kemerahan hingga kebiruan biasanya di area muka sambil megangin area leher juga. Nah, kalau yang parsial ini bisa pertolongannya mandiri. Maksudnya orang tersebut diminta duduk tegak, kemudian sengaja membatukkan gitu secara mandiri. Jadi sengaja membatukkan sendiri supaya benda yang menyebabkan tersedak tadi bisa keluar. Iya, begitu ya. tapi kalau Oke. misalnya ternyata dari usahanya dia udah tidak bisa dilakukan pertolongan oleh orang lain gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Desi terkait dengan dua perbedaan. Kalau yang komplit, yang total itu karena biasanya kan udah panik banget, sama sekali tidak ada aliran udara yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, itu bisa dilakukan pertolongan oleh orang lain. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan pertolongan itu ya. Kalau misalnya pada orang dewasa nih, posisi penolong ada di samping korbannya gitu. Kemudian tangannya kita yang sebelah satunya itu melingkar bagian ketiak ya, Jadi dari ketiak ketiak sampai diambil dada. sampai dada. Kemudian tangan yang satunya memberikan tekanan di bagian punggung atas. Oke. Iya, sebanyak 5 kali sampai benda itu keluar. Itu Oke. disebut tekniknya back blow. Oke, jadi seperti ditepuk dari belakang. Ditepuk, dihentakkan gitu. Namun untuk sisinya bebas ya Mbak. Yang Iya. penting sisinya adalah tangan yang mereka merasanya dominan. Nah, kalau ada teknik lain juga nih, Oke, namanya teknik yang lain mungkin. itu ada abdominal thrust. Oke. Abdominal thrust itu dilakukan posisi penolong itu berada di belakang korbannya. Jadi seperti memeluk dari belakang. Iya, jadi Oke. melingkarkan tangan di abdomen atau perut bagian atas gitu. Nah, kemudian diberikan sama dihentakkan gini sebanyak 5 kali. Itu namanya abdominal thrust. Ya. Terus ada teknik lagi namanya chest thrust. Jadi kalau chest thrust itu posisinya tekniknya hampir mirip dengan yang abdominal thrust, cuman dia posisinya ada di dada sama menghentakkan sebanyak 5 kali. Oke,
Oke, jadi sama caranya, tapi posisi tangannya yang berbeda. Betul. Kalau yang tadi teman-teman, yang tadi itu yang abdominal thrust itu tangannya ada di perut bagian atas, kemudian kalau yang chest thrust itu di bagian dada. Biasanya Itu ya. yang Jadi dipakai. tadi tekniknya sudah disampaikan oleh Mbak Desi bagaimana cara mengatasi apabila ada kasus choking atau tersedak begitu. Kemudian yang mungkin dari masyarakat luar yang belum tahu nih Mbak, karena kan kasus yang ditemukan di luar sana itu kan macam-macam sekarang tuh. Kadang ada yang anak-anak begitu, anak-anak yang mungkin tersedak. Apakah penanganannya sama dengan yang dewasa begitu? Untuk penanganannya sedikit berbeda ya, karena pada toddler nih, misalnya pada toddler itu karena dia sudah agak tinggi gitu, posisinya dia di seperti ruku, kepala ada di lebih ke bawah gitu, kemudian dilakukan tekanan di area punggung atas sama seperti dewasa sebanyak 5 kali. Tekniknya back blow itu pada toddler. Sedangkan pada bayi yang masih sangat kecil, kurang dari 12 bulan, bisa kurang dari 1 tahun, itu tekniknya adalah kita memegang kepala bayi, kemudian posisi kepalanya ada di bawah, jadi yang badannya atas, jadi gini ya, Dibalik, terbalik, seperti dibalik ya. Kemudian sama diberikan tekanan sebanyak 5 kali di punggung atas. Apabila itu belum keluar, nah ini yang agak unik ya pada bayi, apabila belum keluar itu dibalik. Kemudian kita memberikan tekanan pada dada sebelah sini dengan 2 jari, karena dia kan masih kecil banget ya, anatominya Jadi di masih bagian kecil banget. sininya ditekan dengan menggunakan jari ini begitu ya. Itu sebanyak 2 kali. Jadi kedalamannya adalah sepertiga dari tinggi dada ya. Oh, jadi sepertiga dari tinggi dada. Tinggi atau tebal dada ya, itu gitu. Oke, jadi itu penanganan untuk yang tadi ya, anak-anak ya. Dibalik Karena tadi ternyata gitu. berbeda teman-teman untuk penanganan yang untuk dewasa dan juga anak gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan kondisi penanganan kondisi tersedak pada dewasa dan juga anak. Kemudian apabila ada kasus-kasus unik tuh Mbak, kira-kira misalnya pada ibu hamil. Ibu hamil kan di sini tidak boleh ada penekanan pada perut ya. Iya. Dan itu yang tepat penanganan tersedak pada ibu hamil itu seperti apa kira-kira? Kalau pada ibu hamil, karena kita menghindari tekanan di area perut atau iya, janin, betul. dia bisa menimbulkan distress janin. Itu disarankan menggunakan yang chest thrust. Jadi pemberian tekanannya di dada. Oke, jadi penekanannya kita pilih yang tadi ya, yang nomor 3 ya. Jadi yang penekanannya itu pada dada supaya di bagian perut ibu hamil itu tetap aman. Iya. Gitu ya. Jadi tetap dilakukan seperti tadi, dipeluk dari belakang. Kemudian untuk tangannya ditempatkan di dada. Oke, sudah terjawab teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan pada dewasa, pada anak, kemudian pada ibu hamil. Yang itu tadi berarti ada penolongnya dong Mbak di Iya, ada penolongnya. sekitar situ. Betul. Oke, apabila satu lagi nih, kira-kira seandainya tidak ada orang siapapun yang ada di situ, Kita sendiri kita gitu sendiri ya. makan sendiri. Sekarang kan apa ya sendiri ya kan. Aduh. Makan sendiri, tiba-tiba kita sambil nonton YouTube, kemudian nonton YouTube HMPK pura-puranya, terus tiba-tiba lucu, ada yang lucu, gitu. keasikan, kesedak. Nah gimana tuh kalau diri sendiri yang ada di situ nggak ada penolongnya? Nah, kalau misalnya kita nolong orang lain, kita bisa tekniknya lumayan aman ya. Tapi iya, kalau betul. sendiri terus kita Nah, kalau yang terancam sendiri, kan gitu. horor ya. Nah, itu kalau misalnya di sekeliling kita misal jarak beberapa meter itu ada orang lain, kita bisa meminta bantuan orang tersebut. Tapi kalau sama sekali nggak ada orang dan memang kita sendirian di situ, itu kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekeliling kita. Jadi memberikan tekanan pada atas perut, misal di meja nih, meja yang tumpul gitu ya, nggak tumpul-tumpul banget, tapi dia ada sudutnya, cuman dia tidak melukai kita. Itu kita bisa menghentakkan atas atas perut kita, dihentakkan ke meja tersebut atau kursi tersebut sebanyak 5 kali juga sampai benda itu keluar. Oke, jadi memang konsepnya tetap sama ya teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Desi, kita tetap menghentakkan diri supaya apa yang ada di yang menyumbat jalan nafas itu nanti bisa keluar. Namun ini bedanya adalah dengan menggunakan bantuan benda di sekeliling. Tentunya bendanya yang aman ya. Jangan sampai benda yang digunakan sebagai tumpuan itu adalah benda yang membahayakan. Nanti masalah satu tidak selesai justru menimbulkan masalah yang baru. Betul. Kita nggak akan kepikiran bahwa
hal sesimpel tersedak itu ternyata bisa mengancam nyawa. Betul, Seperti betul. tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Desi. Itu tadi terkait dengan tersedak ya Mbak. Ya, dan sudah disampaikan banyak hal sekali. Kemudian kita misalnya kita katakan itu sebagai komplikasi dari tersedak ya. Ketika seseorang yang tersedak kemudian itu mungkin entah keluar ataupun tidak keluar bendanya, dan itu menyebabkan kondisi tidak sadar pada korban atau yang mengalami tersedak. Kira-kira penanganannya bagaimana? Kalau misalnya benda itu tidak keluar, kemudian orangnya sudah lemas ya, kehabisan nafas, kehabisan oksigen, Iya, pingsan lah pingsan ibaratnya ya, gitu. dan tidak sadarkan diri, maka yang bisa kita lakukan adalah CPR atau pijat jantung ya, resusitasi jantung paru. Itu. Tapi kalau misalnya sudah keluar, tetap kita harus segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, karena benda asing yang masuk ke saluran pernafasan itu tetap bisa melukai saluran pernafasan tersebut. Jadi tetap harus diperiksakan meskipun bendanya sudah keluar. Oke, misalnya nih para sahabat MPK yang ada di rumah, seandainya menemukan hal seperti itu ataupun mungkin dari kerabat atau teman-teman yang lain, kemudian bendanya sudah keluar dan sudah seperti biasa korbannya, misalnya anak-anak keselak cincin atau apa gitu, karena dulu ponakan saya pernah ada yang seperti itu. Enggak mainan yang kecil-kecil itu gitu. Kesedak sampai cincinnya masuk, mukanya udah agak-agak biru, namun bisa keluar. Nah, itu ternyata nggak cukup sampai di situ teman-teman. Jadi kita harus membawa ke fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah nanti kita antisipasi. Seandainya di dalam organ kita itu ada sesuatu yang lecet akibat benda tersebut, jadi bisa ditangani segera juga. Jangan sampai malah ada nanti infeksi yang lain ya Mbak, atau menimbulkan bahaya yang lain akibat tersedak tersebut gitu. Terus ada juga gawat daruratan di saluran nafas itu, misalnya banyak karena di tempat kita di Indonesia itu kan banyak sekali pengguna sepeda motor. Betul. Ya. Sepeda motor, nah itu rawan kecelakaan, sering terjadinya nggak pakai helm dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Cedera kepala sama cedera tulang leher. Nah, karena di situ adalah area saluran pernafasan, itu bisa menyebabkan tertutupnya saluran pernafasan. Nah, biasanya tuh karena saya paham banget ya kalau di Indonesia itu orangnya sangat care, sangat peduli dengan orang. Jadi ketika ada kecelakaan langsung dikerumunin, mau nolong langsung dipindah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kondisi korbannya itu kita curiga bahwa dia ada luka di area muka atau kepala atau sekitar leher, itu kan dicurigai adanya cedera servikal atau tulang leher. Nah, itu lebih baik jangan langsung dipindahkan, kecuali memang orang yang memindahkan sudah tahu tekniknya, yaitu memastikan bahwa area tersebut tidak tergeser-geser gitu. Tapi kalau misalnya tidak tahu caranya, lebih baik kita menunggu menghubungi tenaga kesehatan gitu ya. Kalau di Jogja itu 119 ya, nanti akan menghubungkan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi jangan langsung asal pindah gitu. Apalagi tangan sendiri, kaki sendiri gitu ya, digotong gitu langsung digotong kepalanya sampai dia itu sampai ke justru belakang. malah bisa menggeser menutup saluran pernafasan. Jadi malah fatal lagi. Jadi niatnya menolong malah menimbulkan masalah baru. Betul. Nah gitu. Jadi walaupun keadaan seperti itu, jadi kita harus tetap menggunakan ilmunya ya. Tadi sudah disampaikan oleh kita ya. Oke, tadi sudah disampaikan terkait dengan kegawat daruratan atau dari khususnya tadi kesedak ya. Kemudian kita ada materi satu lagi terkait dengan henti jantung. Kira-kira kalau dari henti jantung itu sendiri contohnya seperti apa Mbak? Karena kan kita sering tuh masyarakat di luar sana yang mungkin banyak sekali mendengar henti jantung. Jadi misal sedang olahraga dan lain-lain, tiba-tiba itu ada yang henti jantung, oh itu serangan jantung, itu tadi serangan jantung, tapi mereka tidak paham apa itu sebenarnya henti jantung dan serangan jantung. Itu bagaimana Mbak? Jadi kalau serangan jantung itu adalah penurunan suplai oksigen ke area miokard atau otot jantung. Jadi ketika suplai oksigennya tidak maksimal, suplai darahnya tidak maksimal, maka menyebabkan fungsi jantungnya kan juga menurun ya, buat memompa darah ke seluruh tubuh itu menurun. Nah, biasanya ditandai dengan adanya nyeri dada. Nyeri dadanya sebelah kiri biasanya menjalar ke area tangan, punggung gitu. Bahkan bisa menimbulkan ke ulu hati, menimbulkan heartburn gitu. Terus biasanya mual, muntah, ada keringat dingin juga.
biasanya sih itu. Nah, kalau henti jantung sama sekali jantungnya sudah Sudah tidak berdetak nah itu lagi. bisa dicek dengan kita mengecek nadinya. Jadi dicek ini kan ada ini nih tonjolan ya. Iya. Tonjolan Di sebelah di leher ya. itu Leher bisa depan. ditarik agak ke samping. Nah, kita rasakan denyut jantungnya. Biasanya yang henti Jadi jantung kita sudah cek dulu tidak di sini, teraba. kita tarik ke Nah, sini, kita betul. raba apakah denyut jantungnya masih terasa Teraba. atau tidak. Betul. Oke. Itu caranya mengecek apakah korban tersebut mengalami henti jantung atau tidak begitu. Kemudian masyarakat di luar sana kan ketika olahraga, ketika sedang melakukan aktivitas atau mungkin aktivitas di luar ataupun di dalam gedung, mungkin banyak peristiwa yang tiba-tiba ada yang pingsan. Iya. Ada yang pingsan dan ditakutkan itu henti jantung atau serangan jantung. Kira-kira penanganan yang pertama dilakukan sebagai masyarakat awam untuk menolong hal tersebut bagaimana? Jadi kalau kita kan kalau tenaga kesehatan oke lah dia bisa ini ya mengecek nadinya, udah paham cara mengecek nadi gitu ya. Tapi kalau masyarakat awam kan tidak semua orang bisa melakukan itu. melakukan. Kadang kita ragu, ini sebenarnya ada denyut jantungnya, ada Atau denyut nadinya enggak, apa gitu, enggak oke. gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah melakukan CPR atau pijat jantung, karena lebih baik melakukan CPR daripada ternyata orangnya henti jantung tapi kita tidak melakukan tindakan betul, apapun dan betul. malah bablas Iya, kayak gitu. betul. Nah, yang dilakukan pertama adalah cek respon. Jadi Dibangunkan terlebih dibangunkan. dahulu. Kalau memang sudah tidak ada respon, kita minta tolong orang lain untuk calling 119 untuk minta bantuan fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Oke. Ambulans gitu. Nah, sambil apa? Sambil orang yang satunya melakukan, kalau bisa cek itu ya dicek, cek nadi ya. Tapi kalau tidak bisa langsung aja pijat jantung. Iya, pijat Jadi jantungnya. begitu tahu langsung lakukan pijat jantung. Oke. Nah, pijat jantungnya gimana? Yaitu pakai 2 tangan kalau pada dewasa. Kalau pada dewasa 2 tangan gitu. Jadi posisi letaknya untuk pijat jantung itu di dada kan, di tengah dada, biasanya sejajar dengan puting. Oke, Nah, jadi di dilakukan tengah kemudian ditekan dengan 2 tangan tadi. Diberikan tekanan sebanyak 30 kali dengan kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, atau karena kan kita nggak bisa mengukur Iya, itu ya, betul. tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat gitu. Lambat, oke. Jadi stabil saja selama 30 Kali, hentakan gitu ya. 30 kali pijat jantung, Pijatan itu tadi. ditambah 2 pemberian bantuan nafas. Tapi seperti di kasus kemarin saat COVID, atau kita mungkin tidak berkenan untuk memberikan bantuan kebanyakan seperti pernafasan, lakukan pijat jantung sampai ada fasilitas kesehatan penolong profesional yang memberikan bantuan. Oke. Kayak gitu juga. Dan kedalamannya kalau pada orang dewasa ya, korbannya itu dewasa, sedalam 5 cm dada gitu. Oh, Jadi jangan ragu-ragu. penekanannya itu 5 cm kedalamannya. Oke teman-teman, jadi saat melakukan pertolongan tersebut kita nggak perlu ragu-ragu ya. Seandainya ternyata itu lawan jenis atau mungkin kita hanya satu-satunya yang ada di situ, orang yang Atau ada di kita situ, takut tertular kita infeksi. takut, kita tetap boleh melakukan walaupun tidak memberikan bantuan nafas. Betul. Namun kita yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pijat jantung itu tadi. Jadi tidak apa-apa teman-teman, apabila teman-teman nanti keberatan untuk tiba-tiba menemukan kasus seperti ini, kemudian keberatan untuk memberikan bantuan nafas, tetap bisa membantu korban tersebut dengan melakukan itu. Tapi kan misal sudah 30 kali pijatan, orangnya kan juga belum langsung fungsi jantungnya Iya, betul. pulih gitu ya. Hmm. Nah, biasanya orangnya tetap gak sadar, tetap lakukan pijatan itu sampai ada penolong profesional atau ambulans datang gitu. Tapi perlu diperhatikan kan, yang namanya pijat jantung itu sebenarnya sangat melelahkan ya. Iya, itu betul. itu Menguras melelahkan tenaga, sekali. ya. Jadi ketika kita sudah sadar bahwa kita tidak kuat untuk melanjutkan, maka gantian sama orang lain. Oke, Ya, jadi kita minta hentikan. pertolongan kepada orang Betul. lain, jangan sampai kita nolong Malah kita kehabisan kita kecapean malah nafas. pingsan nanti. Betul. Jadi 2 orang yang nantinya Iya, akan ditolong. malah tambah Oke. lagi. Jadi harus tetap aware sama diri sendiri ya, kira-kira Betul. kuat atau enggak untuk meneruskan pijat jantung itu. Bisa ganti-gantian dengan orang lain, tapi jangan terlalu sering ganti-gantian. Oh. Ya, minimal interupsi. Oke, minimal
maksimal kalau udah tanda-tanda udah keringat dingin, udah nggak kuat nih, udah capek, daripada nanti penekanannya nggak maksimal malah nggak finish, kita lebih baik langsung interupsi dan langsung digantikan oleh orang itu lebih besar. Jadi beda konteks dengan yang ditemukan di jalanan tadi. Kalau ditemukan di jalanan tadi mungkin kita harus meminta bantuan untuk proses pemindahan dari mungkin dari tim ataupun orang-orang yang paham terkait dengan proses pemindahannya. Namun di sini kalau untuk henti jantung, kita sebagai orang yang melihat itu, kita harus segera melakukan pertolongan. Ya, kecuali kalau di jalan itu kita sudah memastikan ya Tidak ada orangnya cedera ya? tidak ada cedera kepala, tidak ada cedera tulang leher, dan orangnya mengalami henti jantung, itu bisa langsung segera dipindahkan ke yang lebih aman. Oke, dari Mbak Desi sudah memberikan informasi yang luar biasa banyak dari teman-teman yang lain. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang lain, apabila sudah menyimak dari video ini, tolong teman-teman apabila di luar sana nanti menemukan kasus yang serupa, bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Mbak Desi gitu. Jadi kita sebagai manusia bisa andil atau bisa melakukan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan di luar sana begitu ya. Ini nanti akan memberikan efek ataupun dampak yang luar biasa untuk masyarakat awam di sana. Penting banget edukasi. Betul, memang. edukasi itu penting banget. Jadi yang awalnya masyarakat itu tidak tahu terkait dengan apa itu nanti, apa yang kita tiba-tiba ketemu sama orang di jalan yang sedang pingsan, tiba-tiba ternyata dia adalah resiko henti jantung. Kita malah diem aja, itu nanti malah resikonya fatal. Bahkan untuk edukasi semacam ini ya tentang kegawat daruratan jalan nafas ataupun kegawat daruratan jantung, itu bisa diberikan kepada anak-anak sejak dini gitu. Nah sebelum masuk ke situ Mbak, ini saya ada satu lagi ya sesi terakhir. Kira-kira pesan dari Mbak Desi untuk sahabat MPK yang ada di rumah, kira-kira apa pesannya yang mungkin ada kaitannya dengan materi ini? Harapan Mbak Desi ke depannya. Kalau untuk sahabat-sahabat HMPK itu kan adalah tenaga kesehatan ya, calon-calon semuanya, tenaga masyarakat pun juga bisa sahabat HMPK. Kalau untuk tenaga kesehatan, jangan ragu untuk menolong orang yang mengalami kegawat daruratan. Kadang kalau lagi kecelakaan, karena udah banyak yang nolong, akhirnya lewat aja nggak melakukan pertolongannya. Itu kita sebagai tenaga kesehatan jangan ragu untuk menolong korban gitu. Untuk masyarakat di sekitar mungkin bisa meningkatkan kesadaran gitu ya, bahwa kegawat daruratan itu bisa terjadi di mana saja, oleh siapa saja, dan kita sebagai first responder atau orang pertama yang bisa melakukan pertolongan harus melakukan pertolongan pertama, karena itu akan meningkatkan kualitas pertolongan pada kegawat daruratan dan minimalisasi angka mortalitas atau kematian dan kecacatan pada korban tersebut. Kemudian ada pesan yang lain mungkin untuk membuat kebijakan dan lain-lain, ada tidak? Nah, mungkin ini ya, kalau kita belajar dari kondisi di luar negeri itu kan edukasi ke masyarakat tentang kegawat daruratan itu sudah banyak sekali dilakukan. Nah, mungkin di Indonesia bisa juga tuh diperbanyak lagi edukasi tentang kegawat daruratan. Salah satunya dengan ini ya, bincang-bincang ini saya rasa itu juga akan membuat masyarakat lebih melek lagi tentang kegawat daruratan. Kemudian edukasi itu sebenarnya bisa dilakukan ke siapa sih? Itu bisa dilakukan sejak dini, sejak misal anak-anak sekolah, entah itu SD atau lain sebagainya. Karena ketika anak-anak itu terpapar sama kegawat daruratan, tentang bagaimana melihat tanda-tanda kegawat daruratan di sekeliling kita, bagaimana meresponnya, itu mereka akan terbiasa gitu ya, terbiasa melakukan pertolongan, bahkan pertolongan sesimpel untuk menelpon atau meminta bantuan gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial, di short gitu, itu ada anak kecil di luar negeri itu dia menelpon bantuan 911 karena ibunya tidak sadarkan diri. Nah, itu kan suatu hal yang sangat berarti gitu ya. Dan dia responnya tidak panik. Dia bisa memberikan keterangan bahwa kondisi ibunya seperti ini dan seperti itu. Dan itu sangat bagus sekali kalau misalnya di Indonesia bisa diterapkan ada pemberian edukasi seperti itu di sekolah-sekolah. Beda lagi kalau sekolah dasar, sekolah menengah pertama itu kan sudah sekolah menengah itu kan sudah bisa dipaparkan dengan praktek bagaimana cara melakukan pertolongan pada tadi melakukan CPR dan lain sebagainya kayak gitu. Nah,
kayak gini kan tidak bisa jalan langsung gitu ya. Iya. Kita perlu adanya Instansi terkait. iya, instansi terkait, adanya kebijakan dari pemerintah, kemudian ada kerjasama dengan stakeholder seperti itu. Saya rasa itu memang untuk sosialisasi promosi kesehatan tentang kegawat daruratan itu perlu melibatkan akademisi, pembuat kebijakan, dan banyak pihak lainnya. Masyarakat tentunya itu yang paling utama. Oke, sudah cukup pesannya untuk masyarakat dan juga sahabat MPK yang ada di rumah. Oke teman-teman, jadi tolong dicatat untuk pesan dari Mbak Desi. Beliau kesini tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga menitip pesan untuk seluruh sahabat MPK yang ada di rumah. Jadi kalau bisa saya simpulkan di penghujung acara ini, tidak terasa ya kita sudah berbincang-bincang lumayan banyak sekali materinya yang bisa disampaikan oleh Mbak Desi. Saya coba untuk simpulkan dari bincang-bincang hari ini. Tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Desi bahwasanya kegawat daruratan adalah kondisi klinis yang membutuhkan tindakan medis secara segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Dan tadi di penghujungnya Mbak Desi juga menyampaikan pesan kepada kita semua bahwasanya mari kita bersama-sama untuk bisa belajar mengaplikasikan dan juga mengupayakan bagaimana cara menangani kegawat daruratan supaya nanti derajat kesehatan warga masyarakat Indonesia juga lebih meningkat lagi. Betul. Dari apa yang tadi sudah disampaikan. Itu tidak bisa dilakukan secara mandiri, namun kita bisa bersama-sama mengupayakan hal tersebut. Betul Oke. sekali. Jadi terima kasih Mbak Desi. Terima kasih juga. Ternyata tidak berasa ya kita udah bincang-bincang cukup lama, tapi ternyata materinya mungkin masih ada banyak sekali yang perlu disampaikan. Iya, kegawat daruratan itu banyak Iya, sekali. betul. Tapi kan itu bisa lain Iya waktu. betul. Nanti semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Oke. Jadi untuk sahabat AMPK tadi sudah dijelaskan terkait dengan kondisi kegawat daruratan atau khususnya di keperawatan gawat darurat. Iya. Jadi untuk teman-teman yang lain silahkan apabila ingin informasi ataupun kepo terhadap isu-isu kesehatan yang lain, mungkin penanganan yang lain, bisa silahkan nanti menonton di channel YouTube HMPK UGM. Jadi di sana nanti akan disuguhkan banyak sekali informasi, bukan hanya pada gawat darurat saja Mbak. Jadi ada yang nanti dari maternitas, ada yang dari medical bedah, dan nanti selanjutnya akan ada dari jiwa. Oke, begitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya, bisa di like, subscribe, dan juga komen. Apabila teman-teman di rumah ingin bertanya terkait dengan kegawat daruratan yang belum jelas yang disampaikan oleh Mbak Desi, nanti teman-teman yang lain bisa ngechat di kolom komentar di YouTube kami. Nanti insya Allah akan di follow up oleh Mbak Desi ataupun dari tim terkait. Gitu. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa ditonton. Oke, mungkin itu saja Mbak Desi. Terima kasih sekali. Terima atas kasih waktunya ya. banyak. Oke, kita bye dulu oleh sahabat MPK. Bye sahabat.